Shalom. Kami Parhaladu HKBP Sutoyo mengucapkan selamat beribadah bagi jemaat yang hadir di tempat ini dan juga bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming di tempat masing-masing. Sebelum beribadah, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa di tempat masing-masing. Kita berdoa. Kita bernyanyi. Karena kasih rahmat-Mu, bagai bunga
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergilanglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan peneman kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang terambil dari hukum Taurat ketiga dan maksudnya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah,
Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini yang terambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai ayat 7. Kita membacanya secara responsoria. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hal langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat pada minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 27 Maret 2022. 1. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Letare. Topik minggu, bersukacita dalam Tuhan. 2. Anak lahir. Jumat 7 Januari 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Jeffrey Haryanja dan Ibu Elnita Borus Tomorang dari sektor Cipinang, Bali. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3. Anggota jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 27 Maret 2022, telah pindah jemaat dari HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Anggiat Martua Lumban Batu dan Ibu Chandra Dewi Sartika Boru Pardosi beserta satu orang anak pindah jemaat HKBP Resort Karawang Distrik 18 Jaba Tengding. 4. Baptisan Kudus. Minggu 10 April 2022 pada ibadah pukul 8.30, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus bagi jemaat yang ingin membawa anaknya untuk dibaptis supaya hadir di gereja mengikuti konseling baptisan hari Jumat 8 April 2022 pukul 15 WIB dengan membawa surat pengantar dari Sintua Eksektor dan buku jemaat. Jemaat di sektor perserahan langsung ke sekretariat gereja. 5. Pembinaan guru sekolah minggu. Sabtu 2 April 2022 akan dilaksanakan pembinaan guru-guru sekolah minggu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan tersebut 160 orang. Tempat pelaksanaan dan yang menyediakan konsumsi adalah HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. 6. Persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 27 Maret 2022 setelah selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop bantuan untuk gereja gerakan Rp1.000 dana pensiunan HKBP. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. 7. Persembahan syukur bulanan. Minggu 3 April 2022 setelah selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar dalam amplop untuk membantu keuangan gereja melalui persembahan syukur bulanan. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. 8. Periode seksi-seksi. Sesuai aturan peraturan HKBP dan surat edaran Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, agar seksi-seksi di bawah naungan Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia HKBP Sutoyo supaya melaksanakan periodisasi tersebut di bulan Maret hingga April 2022. 9. Belajar CD khusus. Hari ini, Minggu 27 Maret 2022, pendaftaran terakhir pelajar CD khusus untuk warga jemaat yang berumur 20 tahun ke atas. Bagi jemaat berminat untuk mengikuti belajar CD khusus, supaya mendaftar di sekretariat gereja dengan membawa surat pengantar dari Sintua Sektor dan fotokopi surat baptis. 10. Pertanian Sektor. Kamis 31 Maret 2022,
Gereja kita mengadakan pertanian sektor secara tatap muka masuk pukul 19.30. Bagi yang mengikuti secara live streaming, link YouTube akan dibagikan melalui WA grup masing-masing sektor. 11. Sumbangan. Diterima sumbangan dari keluarga S. Hutapea, Buruh Tambunan, sektor perserahan, bunga altar untuk Minggu 27 Maret 2022. Ucapan syukur atas berkat Tuhan, acara wisuda anak berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta cetak jemaat kita untuk minggu ini. Marilah kita serahkan persembahan syukur kita dengan hati yang sukacita sambil bernyanyi. Kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, yang menghadiri ibadah di sore hari ini, baik yang di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming, firman Tuhan bagi kita tertulis di Mazmur 32 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 32 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 saya bacakan bagi kita dan kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian dikatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah orang-orang jujur. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, sebelum saya mau menggali bersama dengan Anda firman hari ini, saya mau membuka firman ini dengan satu cerita ilustrasi. Seperti ini, ada seorang pemuda yang sedang dalam perjalanan menggunakan motor. Nah, di perjalanan ketika dia berjalan dan mau hendak pulang, rupa-rupanya ban motornya kempes dikarenakan kena paku di jalanan. Sehingga beberapa kilometer dia harus mendorong motornya sampai ke bengkel yang bisa mengembalikan atau memperbaiki ban motornya. Namun sepanjang perjalanan yang sudah 1 kilometer itu di bawah terik matahari mendorong motornya, dia tetap sambil bersiul-siul. Senang wajahnya kelihatan, senang dia sambil didorong dan didorong. Nah, setelah selesai dari bengkel, dia mengendarai kembali motornya. Rupa-rupanya di perjalanan yang begitu panas itu, macet terjadi di mana-mana. Bunyi klakson membuat telinga peka. Beberapa orang terkadang marah. Bahkan orang yang berjalan kaki pun karena saking macetnya gak bisa lewat. Tetapi dari semua orang yang ada di sana, si pemuda itu tetap bersiul-siul dan tersenyum, bersukacita, wajahnya senang sekali. Kayak baru dia nembak cewek langsung udah dapat gitu rasanya. Dia tetap berbinar-binar wajahnya. Nah, kemudian waktu lagi dia asik-asiknya bersiul-siul, dan ketika motornya udah agak bergeser ke pinggir mencari jalan supaya lolos dari kemacetan, ternyata tak berapa lama dari kondisi itu, dompetnya dijambret, dicopet orang. Lalu dia dengan wajahnya yang tersenyum, copet katanya. Orang kira kan bercanda dia, wajahnya tetap bersukacita walaupun dia baru dicopet orang. Jadi gak ada orang yang nolong, ini nyuruh bilang copet ketawa, ya udahlah nasib mulai tukiran gitu. Jadi orang-orang gak peduli karena wajahnya terus bersukacita. Kok bisa begitu ya? Ternyata selama perjalanannya itu ada orang yang memperhatikan dia seperti itu. Dia lihat waktu ban kempesnya, dia lihat kemacetan yang begitu membuat pusing, dan dia lihat sendiri dengan matanya ketika dia dicopet. Lalu dia ambil kesempatan bertanya, "Laek," katanya, "udah kulihat penderitaanmu,
kempes ban motormu, kena macet lagi kita, dijamret orang lagi kau, bahkan gak ada yang nolong kau. Kok bisa wajahmu tetap berbinar-binar bersuka cita? Kira-kira karena apalah itu? Apa sih tipsnya sampai bisa seperti itu? Baru dia bilang lah kayak gini ya lae katanya. Kayak gininya, sebenarnya aku bersuka cita karena aku baru dapat undiannya. Jadi undianku itu lebih besar dari isi dompetku. Undianku itu lebih besar dari harga ban motorku. Undian itu membuat aku senang karena aku mendapat sesuatu yang lebih besar dari itu katanya. Dari kisah itu saya belajar bahwa banyak orang meletakkan sukacitanya, penderitaan sesakit apapun bisa disingkirkan ketika dia memiliki jaminan untuk sesuatu yang membuat dia lebih merasa bahagia. Manusia akan lebih berbahagia jika di dalam segi materi tertentu kebutuhan dagingnya terpenuhi dan bahkan berlebihan. Manusia bisa bersuka cita ketika dia karena kaya. Dia kaya lalu bersuka cita. Tanpa capek-capek belajar dia dapat nilai yang bagus. Tanpa capek-capek mengirimkan email untuk melamar ke beberapa perusahaan, dia langsung ditawarkan untuk bekerja. Tanpa capek-capek beberapa kali PDKT, di sekali tembak langsung dapat. Itu tolak ukur sukacita manusia. Orang tua senang karena anaknya mengerantau ke Jakarta, tapi nggak tahu dia kayak mana di Jakarta ini. Pokoknya di kampung kita sana udah dibilang lah anakku orang Jakarta, ya kan? Gak tahu dia, yang penting sangap didengar orang lain, dia bahagia. Tingkat penilaian kebahagiaan sukacita manusia diukur hanya ketika terpenuhi kebutuhannya dijamini sampai bisa melebihi dari kebutuhannya sendiri. Tetapi apakah itu bersukacita di dalam firman Allah? Hari ini kita Minggu Letare, bahkan topik kita mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sangat berbeda sekali bersukacita yang disampaikan di dalam teks firman kita hari ini. Firman hari ini adalah teks yang disampaikan oleh Mazmur Daud, nyanyian pengajaran dari Daud. Apa yang diajarkan? Sesungguhnya firman hari ini adalah rasa sukacita daripada Daud dikarenakan bukan karena dia diberikan menjadi posisi sebagai raja di Israel. Bukan pula karena dia diselamatkan dari pengejaran Saul. Bukan pula karena dia disembuhkan. Bukan pula dikarenakan dia diberikan kekayaan, kekuatan dan kepintaran, tidak. Tetapi dia bersukacita karena Tuhan memberikan pengampunan akan dosanya. Kalau kita lihat di ayat 1 di bagian di 32 ini, ayat 1-nya berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi ternyata rasa kebersalahannya. Cari demi cari, teliti demi teliti, apa yang membuat Daud menyerukan tentang kebahagiaannya karena dosanya telah ditutupi dan diampuni. Kita tahu setelah Daud itu menjadi seorang raja, dia memiliki kekuatan dan kuasa yang luar biasa. Bahkan di kepemimpinan Daud, Israel itu menjadi bangsa yang diakui di zaman itu sebagai bangsa yang ditakuti. Bahkan di kepemimpinan dia secara politik bahkan wilayah, dia menjadi lebih memperkaya bangsa Israel. Namun dengan kekuatan itu pula tantangan keberdosaan terjadi. Dia menginginkan Betseba, istri daripada Uria, panglima perangnya. Sehingga dia membuat taktiknya, berpikir bagaimana supaya Betseba itu menjadi miliknya. Kemudian dia letakkan Uria menjadi panglima perang di garis paling depan, supaya akhirnya Betseba itu menjadi janda. Dan dalam budaya ketika itu,
Jikalau ada perempuan yang sudah menjadi janda dan ada seorang yang mengangkat dia, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang mulia dilakukan oleh orang lain. Jadi dengan taktiknya dia berusaha membenarkan keberdosaannya. Kita juga sering demikian. Kita tahu kita sudah berdosa, kita tahu kita sudah melakukan salah, tapi kita mencari hal-hal yang membenarkan diri kita. Namun ingatlah, meskipun pada akhirnya tidak ada orang yang mempersalahkan kita, sama seperti Daud pada saat itu tidak ada yang mempersalahkan dia, namun Tuhan melihat. Maka Tuhan mengirim nabinya Natan, mengingatkan meskipun dia harus kuat menghadapi si Daud, mengingatkan keberdosaannya. Lalu dikarenakan Tuhan mengetahui keberdosaannya, dia mengalami ketertekanan. Hatinya terus bergumul. Dia mengatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Karena dosa-dosanya dia merasa tulang-tulangnya seperti kering. Sebab siang malam dan tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh terik musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Akhirnya saking beratnya dia rasa perbuatan dosanya, dia sampaikan kepada Tuhan. Dia sampaikan dosanya, kemudian Allah mengampuninya. Saya jadi ingat waktu saya SMP, saya suka berdebat juga sama mama saya. Jadi kupikir kayak perasaanku, mamaku yang mementingkan saya. Padahal sebenarnya saya yang sangat memerlukan dia. Jadi kami pernah bertengkar, akhirnya kami diam-diaman. Perang dingin kami. Perang dingin. Besok pagi mau sekolah minta ongkos susah kali. Kayak mana ya minta ongkos ini ya gitu. Padahal gengsi saya masih besar gitu kan. Mau minta ongkos susah. Yaudahlah, dikira mama ini kali gara-gara ongkos itu, jalan kaki pun aku jadilah. Padahal itu lebih dari sekitar 2 kilometer lah sampai ke sekolah saya. Saya jalan kaki. Saya bawa aja bekal, minum dan yang lainnya jalan kaki. Dan itu pulang juga demikian. Baru nyampe rumah, mama saya lihat, kayak mana lah kau dah ke sekolah tadi pagi katanya. Jalan kaki biar puas kau mak, aku bilang. Datanglah mama saya, itulah hukumanmu ya, kau memang kayak gitu lah kau, besok jangan kau ulangi lagi yang kau lakukan itu. Tapi dalam hati saya, udah dicakapi aku Tuhan Yesus. Kayaknya lega kali rasanya, udah dicakapi aku gitu. Jadi seperti itulah rasa pengampunan itu. Kita mengalami kelegaan ketika dosa kita itu yang kita anggap tidak diketahui banyak orang, tetapi itu bisa menekan jiwa kita, menekan perasaan kita. Namun firman hari ini mengajarkan kita untuk tidak berbebal di dalam dosa kita, melainkan sebaliknya mengakuinya ke hadapan Tuhan agar Dia mengampuni kita. Karena memang seberapa besar dosa kita, lebih besar dari dosa itulah cinta kasih Allah. Jika dosa kalian sebesar mimbar ini, cinta kasihnya jauh lebih besar dari mimbar ini. Jika dosa kita sebesar gereja ini, cinta kasihnya jauh lebih besar daripada gereja ini. Cinta kasihnya mampu mengampuni kita. Tapi jangan juga ya, karena begitu besar kasih Allah akan kami, akan aku, sehingga kalau aku bikin dosa sekarang, besok tinggal minta pengampunan dosa, gampang. Jadi mudah sekali kita melakukan perbuatan dosa. Tidak. Seperti di Roma 12 juga mengatakan demikian. Oh kalau begitu ya besar kasihnya Allah, maka biarlah kita terus bermegah dan akhirnya kita berbuat dosa, nanti kita minta pengampunan. Oh tidak, jangan demikian. Karena engkau sudah di dalam Kristus, maka janganlah berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi.
Seperti tadi di epistel kita jelas ketika Yesus menjawab orang-orang fasik itu mengatakan bahwa Yesus makan dengan orang berdosa. Karena di dalam budayanya ketika itu gak layak seorang imam, tidak layak seorang pengajar duduk dengan orang-orang si jalobeo, orang-orang yang dianggap hina ketika itu makan bersama. Tapi Yesus mengatakan jikalau ada dari 1000 dombamu lalu dari seekor hilang, apakah kamu tidak mencarinya? Kita cari. Lalu ketika kau sudah menemukannya, engkau akan menggendongnya. Setelah itu dia mengajak tetangganya untuk bersuka cita. Karena apa? Sesuatu yang membuat kita bersuka cita adalah ketika Anda, saya, kita semua bersedia mengubah hidup kita yang dari berdosa menjadi orang yang dibaharui. Jadi bukan karena dapat cewek cantik emang baru kau suka cita kau. Bukan karena gajimu tambah, baru kita bersuka cita. Bukan karena sudah lulus di satu perkuliahan yang keren, maka kau bersuka cita. Bukan pula karena jabatan tertentu yang sudah kita terima, kita bersuka cita. Tetapi ketika Anda sanggup meminta dan mengaku dosamu kepada Tuhan, dan melihat dan merasakan besarnya belas kasih-Nya yang mengampuni kita, di sanalah kita layak bersuka cita. Jadi bersuka citalah. Karena Tuhan mengampuni kita. Firman-Nya selalu mengingatkan Dia lebih besar. Kasih-Nya sangat luar biasa. Oleh karena itu dari firman hari ini kita diajarkan bagaimana cara Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya dan pengampunan-Nya. Dia selalu berbicara untuk menopang dan membimbing kita dalam kehidupan kita. Lihatlah, dikatakan oleh karena itu firman hari ini adalah merupakan kesaksian pemazmur, kesaksian Daud yang mengatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Jadi pengampunan yang dia terima itu tidak hanya dikonsumsi oleh dirinya, tetapi dia juga memberitakannya kepada orang lain, mengajak orang lain, mengajar orang-orang lain untuk turut di dalam iman yang dia sudah terima, pengampunan yang dia sudah terima. Dia mengatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Orang yang sudah menerima pengampunan, dia pasti sanggup memberikan pengajaran dan nasihat. Orang yang sudah, makanya keberdosaan kita itu tidak menjadi pembatas bagi kita untuk mengingatkan orang lain. Contohnya, jangan merokok kolai. Gitu ya kan, sotung songonau ho boleh, sotung songonau ho gak bete gitu terus, bereng mana, lokok do sigaret tu daripada keda-keda kuno yang dia unina. Mari mengingatkan orang lain, mari terlebih dahulu juga mengubah diri kita agar nasihatmu pun bisa mendarat kepada orang yang kau nasihati. Lalu kemudian jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Saya membandingkan apa sih bedanya antara kuda dengan bagal. Ternyata kalau kuda kita semua udah tahu ya, kuda itu adalah sebenarnya binatang yang memiliki tenaga yang luar biasa dan dia sangat cepat berlari. Dan ketika dia cepat berlari hanya ada satu hal yang bisa mengontrolnya, yaitu tarikan dari orang yang mengendarainya. Kalau dibilang bagal, ini adalah antara perkawinan campuran antara kuda dengan keledai. Jadi ini biasanya dia diam aja, udah ditarik pemiliknya nggak bergerak sama sekali. Ini mau melambangkan ada orang yang sudah tahu dia salah, ale terus tidak dati, berlari terus dalam kesalahannya dan tidak mau berhenti. Pada akhirnya hukumanlah yang membuat dia berhenti. Lalu kemudian bagal ini tadi dia hanya diam saja. Meskipun sudah ditunjukkan cara, inilah cara jalannya, inilah caramu, inilah. Tapi tetap diam saja. Ujungnya harus menggunakan tali lagi untuk menariknya supaya bergerak. Hampir menggambarkan karakter kita manusia. Ada orang yang sombong dengan dosanya. Sombong dengan dosanya. Kayak gitu, kayak misalnya pernah saya melayani kalau di STT HKBP itu ada klub-klub yang kita boleh ikuti.
ada klub bahasa Inggris, klub bahasa Yunani, ada klub pelayanan namanya Akspel. Dan di Akspel ini, aksi pelayanan ini pun ada beberapa bagian. Pelayanan ke panti jompo, pelayanan ke panti asuhan, dan pelayanan ke anak jalanan. Jadi yang paling gak diminati orang adalah pelayanan ke anak jalanan. Karena kita sering melihat pelaku-pelaku kekerasan di sana. Namun dikarenakan tidak ada ke sana, terpaksa pengurus-pengurusnya selalu yang harus mengorbankan diri. Jadi gitu istilah kami, mengorbankan diri untuk pelayanan ke anak jalanan. Dan kebetulan kami bagian dari seksi-seksi pelayanannya, ujungnya kamilah yang ke anak jalanan. Di anak jalanan ini ada beberapa anak yang mau bicara seperti ini. Taunya kalian, bapakku mamaku guru, katanya. Guru, tapi ku tantang itu semua orang itu, ku tinggalkan rumah itu, katanya. Lalu kami tanya, kenapalah Amang, kenapalah Dek, kau tantang orang tuamu, kenapa? Karena apa, saya bilang. Lalu dia bilang gini, enggak nurut dia sama saya, katanya. Mau ngeri kali kawan ini, pikirku. Baru, emang apa permintaanmu? Ku bilang beli handphone, tak dibelinya handphone. Percuma aku kan anak guru, orang tua ku aja enggak nurut. Ya gimana aku mau nurut, katanya. Jadi dia yang berbebal hati di dalam kesalahannya. Bahkan berbangga hati dia karena dia sanggup meninggalkan orang tuanya. Dan akhirnya teman-teman yang lainnya pun tersenyum dan tertawa melihatnya. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita senang memamerkan keberdosaan kita. Taunya lain udah kutipu si kita si Togap itu, katanya kan. Senang kali dia mengkonfirmasikan ke orang lain bahwa dia sudah menipu orang lain. Taunya kau lihatlah, senang kali kita berbagi sesuatu yang membuat orang lain sengsara. Maka itu adalah karakter orang yang diingatkan oleh firman hari ini. Jangan seperti kuda yang terus berlari di dalam keberdosaanmu. Berhentilah kalau kau tahu itu salah. Jangan sampai cambuk itu baru bergerak kau akan berhenti. Lalu kemudian dikatakan jangan juga seperti bagal yang sudah diarahkan, ditunjukkan jalannya, tapi terus kita diam di situ mojab gak melakukan apa-apa. Anda sudah tahu, saya percaya dan yakin kita semua tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik dalam kehidupan ini. Tapi saya yakin juga banyak orang yang tidak memilih hal baik untuk dilakukan dan lebih memilih hal yang tidak baik. Itu sama seperti bagal tadi itu yang tidak mau melakukan. Maka bertobatlah. Karena itu pun akan mengakibatkan kita berdosa. Lalu kemudian dikatakan, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Lalu banyak kesakitan diderita oleh orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Kemudian Daud juga bersaksi bahwa ketika kehidupannya penuh dengan dosa, dia merasakan bahwa dia adalah orang yang fasik, yang baginya tekanan dan segala hal yang menyakitkan dia terjadi. Namun ketika dia mengubah dirinya, dikelilingi oleh kasih setia Allah. Jadi kasih setia Allah mengelilingi kehidupan kita jika kita mau mengubah prinsip hidup kita dari yang berdosa menjadi orang yang dibarui. Jadi oleh karena itu, mari menghidupi ajaran-ajaran firman Allah. Itu yang ditekankan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Tuhan sudah menunjukkan jalannya bagi kita. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya sudah lebih besar dari dosa kita. Maka kita harus menghargai setiap cara Tuhan mengasihi kita. Kita harus menghidupi setiap hal yang ditunjukkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita harus memberikan nilai yang luar biasa terhadap firman ajarannya yang membuat kita terselamatkan. Beri nilai yang berharga. Jangan kita anggap kasih setianya itu sesuatu yang murahan. Tetapi sebaliknya, lihat dan nilailah menjadi sesuatu yang berharga. Tapi saya ada satu, memang ini cerita yang saya baca juga. Diceritakan seperti ini, dengan judul memberi nilai yang harga untuk firman dan apa yang dilakukan Yesus. Itu judulnya. Jadi
dikisahkan seperti ini, ada seorang Batak yang lagi mengadakan perjalanan wisata rohani. Dia pergi ke Danau Galilea. Nah, sesampai di Danau Galilea dia melihat banyak tawaran perahu di sana. Lalu ditanya dialah sama yang punya perahu, beberapa deretan orang. Berapa kalau keliling danau ini, katanya. Ditanyai, $100 katanya. Langsung dikeluarkannya lah handphonenya, dikali-kalikannya lah dengan aplikasi kalkulatornya. Mak, harganya puang, dia bilang. $100 katanya. Mungkin yang lain, dia cari yang lain. Ditanya lagi, layak berapa kalau keliling danau ini? Baru dia bilang, sama kayak yang depan, 100 juga. Mau kemana pun sampai ke ujung sana kau jalan tetapnya 100 katanya. Gitu ya katanya. Kok bisa? Dari si orang Batak ini kan kepo dia. Kok bisa semahal itu katanya. Bahasa Songoni hargana, kok bisa begitu? Lain nggak tahu ya, di Danau Galilea ini kita harus benar-benar memberikan nilai yang berharga. Ini harus kita hargai. Karena apa? Karena di sini Tuhan Yesus membuat sejarah. Tahu apa sejarahnya? Apa sejarahnya? Tuhan Yesus itu berjalan di atas air. Disinilah peristiwa itu katanya. Oh gitu ya laik ya. Oh jadi gimana? Jadi nggak naik kapalnya? Nggak jadilah laik katanya. Kok nggak jadi? Sedangkan Yesus pegang berdelepak di atas air. Alani harga nikah kapal mulai di ini nah. Yesus aja jalan kaki gara-gara mahalnya kapal kau itu katanya gitu. Tapi yang mau saya ambil dari kisah itu memang saya juga agak iya ya gitu. Tapi yang mau saya katakan menilai dan menghargai peristiwa-peristiwa Alkitab, peristiwa-peristiwa pelayanan Yesus bukan dengan untuk mencari keuntungan kita. Tapi menilai dan menghargai peristiwa-peristiwa pelayanan Kristus dalam kehidupan kita yang menjadi jalan keselamatan. Cara Allah mengajari kita, menunjukkan jalan bagi kita untuk supaya kita terus hidup di dalam pembaharuan hidup itu. Bukan untuk membuat menjadi nilainya lebih berharga menguntungkan kantong kita. Tapi sebaliknya, biarlah kiranya itu mengingatkan kita betapa dahsyatnya Tuhan itu, betapa besarnya Dia, betapa luar biasanya Dia sebagai Allah kita, sehingga kita menghargai apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Ketika Dia memberikan nyawanya untuk kita, menebus kita, hargailah dengan terus berjalan bersama dengan Dia. Hargailah dengan terus belajar pengajarannya. Hargailah dengan terus menghidupi nasihatnya. Hargailah dengan terus menjadi saluran kasih Allah juga kepada sesamamu. Itu caranya. Menghargai, menghidupi, mengimani firman ajaran Allah. Dan Daud juga dalam teks ini meminta kita melakukan hal yang sama. Karena upahnya adalah kita akan dikelilingi kasih setia Allah. Jika kasih setia Allah itu mengelilingi kehidupan kita, kita akan tetap bersuka cita meskipun kita menghadapi macetnya Jakarta. Kita tetap akan bersuka cita meskipun matahari terik menyinari kita. Kita terus tetap bersuka cita meskipun ada hal-hal yang menghambati langkah kita. Tapi bukan karena Anda menang lotre atau undian, tetapi karena kita tahu di dalam setiap derita itu pun Tuhan bisa mengubah itu menjadi sukacita karena Dia adalah Allah yang sedang mengelilingi hidup kita dengan kasih setianya. Jadi apapun derita Anda saat ini, apapun pergumulan kita saat ini, apapun dosa yang telah kita sembunyikan selama ini di hadapan orang lain, bahkan di hadapan Allah, mari meminta pengampunannya. Dan mari membersihkan diri kita, supaya beban itu, dosa itu tidak menghalangi Anda bersuka cita di dalam Tuhan. Ingatlah, Dia adalah Allah yang besar. Cinta kasih-Nya melebihi segala sesuatu. Dia tidak pernah meninggalkan selama kita datang kepadanya. Baru berikutnya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah dikatakan perbedaan antara orang fasik dengan orang yang telah percaya kepada Tuhan yang dikelilingi dengan kasih setia, dikatakan kemudian di ayat 11, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah
hai orang-orang jujur. Artiannya kita tidak mengulang lagi. Bersorak-sorai itu artinya kita kembali sebagai orang yang telah diampuni Tuhan, kita kembali memuji Dia, memuliakan Dia, berdoa kepadanya, selalu hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi ajakan itu diendingi dengan teruslah memuji Allah, memuliakan Dia. Yang artinya kalau Anda sudah menerima pengampunan dosa, maka biarlah itu terus hidup dalam diri kita dan jangan sekali-kali engkau mengulanginya. Jangan mengulanginya. Contohnya, andai kata kita lagi dalam tour kita ya, anggap aja kita lagi tour dan saya sebagai pembimbing tournya. Kita sedang jalan-jalan, kita pergi ke neraka. Saya ajak kalian ke neraka semuanya. Bayangkan pendeta ngajak jemaatnya ke neraka, ngeri kali kan? Tapi ini hanya membayangkan dulu. Tunggu, belum selesai endingnya. Saya ajak Anda ke neraka dan saya tunjukkan, oh tahu nggak kalian, secara alkitabiah juga ternyata neraka itu di sana ada retakan gigi, di sana ada tangisan, di sana ada jeritan, di sana ada rasa sakit. Mau nggak kalian kutinggalkan di sini? Saya bilang, nggak lah Inang, pasti semua kita mengatakan demikian. Nggak lah Inang. Oh gitu kan? Iya enggak ya? Oke, ayo lo kita jalan dulu ke surga. Saya ajak kalian sekarang ke surga semuanya. Baru sesampai di surga, lalu kita lihat ada sukacita, kebahagiaan, ada di sana pujian syukur, di sana tidak ada derita, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, apalagi tidak ada si koronco ini. Semuanya di sana penuh dengan sukacita. Tak ada pembatas antara Anda dengan yang lainnya, semua penuh dengan sukacita. Lalu saya ajak kalian pulang ke sini, nggak mau lagi kalian. Apalagi kalau saya bilang, udahlah, nggak usahlah kita di surga ini, ayolah kita kembali ke neraka. Pasti kita nggak akan mau. Karena apa? Karena kita lebih memilih sukacita. Artiannya seperti ini. Kalau Anda sudah tahu bahwa berbuat jahat itu, berbuat sesuatu yang penuh dengan dosa itu akan berujung kepada penderitaan pada diri kita. Siapa yang mau kembali kepada penderitaannya? Tidak ada. Gak ada yang mau kembali kepada masa lalunya yang sakit. Dia akan selalu berjalan ke depan selama itu mendatangkan kebahagiaannya. Tidak ada orang. Oleh karena itu mari tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama dalam hidup kita. Di HKBP tadi kita sudah mengikuti tatanan ibadah. Setelah doa pembukaan kemudian dibacakan titah Allah, Taurat Tuhan. Dalam Taurat itu sebenarnya kita diajak untuk bercermin. Dalam Taurat tadi itu kalau kita mengikuti ibadah mulai ke minggu yang berikutnya, lihatlah Taurat itu. Kalau dikatakan Tauratnya jangan engkau berdusta, kau bercerminlah. Pernah enggak aku berdosa? Siapa yang sudah kudustai? Seberat apa ini? Lalu ketika kita bercermin dari titah itu, maka doa pengampunan dosa dinyatakan oleh liturgis. Kita mengaku dosa. Dan bahkan sebelum janji keselamatan dari Allah yang dibacakan oleh liturgis, kita diberikan waktu untuk merenungkan dosa kita diiringi musik yang sesaat tadi. Artiannya di sanalah waktu kita menyerahkan diri kita. Di sanalah waktunya Anda menyerahkan dosa Anda. Dan kemudian janji Tuhan akan keselamatan dinyatakan. Bahwa besar kasih-Nya menyelamatkan kita. Jadi kalau kita mengikuti liturgi gereja itu dengan sungguh-sungguh, maka Anda akan merasakan kelegaan sepulangnya dari gereja ini. Bukan nanti setelah pulang dari gerbang kan, udah nyampe gerbang, kayak mana itu ya amang penutup tadi itu amang sintua itu, suaranya yang kecilan. Ya kan? Atau mengomongkan kayak mana ya mic-nya itu, enggak ada kerennya si Toyo ini sekarang, langsung kayak gitu. Yang keluar dari mulut kita hanyalah memunten atau menilai-nilai kekurangannya ada. Berhentilah sampai di sana karena ujungnya Anda akan berdosa lagi. Tetapi mari menikmati setiap ibadah itu menjadi cara kita merasakan kehadiran Tuhan. Dan yang terakhir jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita sudah menerima firman Tuhan, tentunya
karakter hidup kita, sikap kita seharusnya sudah berubah. Kita menjadi manusia yang hidup di dalam karakter Kristus, yang dimana di dalamnya tentu ada kelemah lembutan, kesopanan, dan segala sesuatu hal yang mendatangkan yang baik bagi kita. Dan setiap hal yang diajarkan Tuhan, kita tidak lagi salah mengertikan untuk memenangkan keinginan kita. Sebaliknya, kita berusaha memenangkan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi perlu juga kita belajar. Sering sekali kita membuat Tuhan itu berharga bagi kita. Mulut kita sering sekali menyatakan bahwa Tuhan itu berharga bagi kita. Tapi hari ini mari mencoba. Aku harus berharga bagi Tuhan. Mari membuat kita memiliki nilai yang berharga di hadapan Tuhan. Jadikan hidup kita berharga bagi Tuhan. Contohnya, kalau jam itu adalah sesuatu yang berharga bagi kita. Atau jam tangan ini adalah sesuatu yang berharga bagi kita. Tetapi apakah dia berharga jikalau dia berhenti berjalan? Saya pikir tidak. Dia berharga karena dia memiliki fungsi yang terus berjalan. Demikian juga orang yang percaya. Kita akan menjadi berharga ketika terus berjalan dan kita terus menunjukkan fungsi kita sebagai hamba anak-anak Allah. Jadi jangan menjalani dosa lagi, tetapi berjalanlah sebagaimana fungsi yang sudah ditetapkan Allah bagi Anda, bagi saya, kita semua di dalam keragaman kita yang ada. Tuhan menjadikan kita istimewa. Kita memang berbeda, tetapi kita memiliki kekhususan kita di hadapan mata Tuhan. Jadi berubahlah dan hidupilah karakter yang benar dan baik. Memiliki etika yang baik. Sebagai pemuda-pemudi gereja, sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai sesama kita, hidupilah etika yang baik. Namun etika itu tentunya harus di dalam kebenaran Allah. Sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang hanya kita tiru-tiru untuk membenarkan kita. Jadi ada seperti ini Amang Inang. Ini pengalaman teman saya yang dia tinggal di Balige, lalu kemudian tiba-tiba waktu itu dia ditempatkan sekolah ke Bandung. Lalu dia bercerita sama saya, tahu nggak kau ada pengalaman unikku setelah di Bandung ini katanya. Jadi aku nyampe ke Bandung di tempat asrama kami, aku satu kamar dengan orang Jawa. Jadi ku salam lah dia, nama teman saya ini memang si Togap Marga Sitompul. Jadi si Togap Sitompul ini bilang begini, jadi aku kenalan lah sama temanku itu, ku salam lah dia. Perkenalkan, nama saya Togap Sitompul katanya. Lalu temannya itu menjawab, dia bilang nama temannya itu, oh ya salam kenal saya Amit Prasetyo katanya. Oh gitu ya, ya panggil aja Amit katanya. Nah rupanya namanya juga anak kos dulu waktu sekolah. Mereka untuk menghemat biaya makan mereka cari di mana yang ada pesta katanya. Jadi rupa-rupanya kalau di Bandung itu ada pesta, banyak orang yang duduk juga kayak di kampung kita sana, duduk di jalanan juga gitu. Nah jadi mereka waktu mau ngantri mau makan, mereka setelah ambil makanannya, mereka mau cari tempat duduk. Terus si Togap ini memang karena Batak kali, karena dulu dia minta belajar sama saya bahasa Indonesia. Dia banyak belajar, dia bilang bikin dulu bahasa Indonesianya ini karena memang dia benar-benar gak bisa. Ada pendeta Marga Silitonga juga begitu. Itu au ngaubain jamitaku bahasa Batak, ale translate jotu bahasa Indonesia nih naibana. Karena memang dia sulit sekali dengan bahasa Indonesia, rupanya dia ditempatkan ke Bekasi. Sama seperti teman saya si Togap Sitompul ini. Nah rupanya waktu pengalaman pertama dia berbahasa Indonesia itu luar biasa sulitnya. Lalu dia lihatlah temannya si Amit itu. Waktu mau melewati banyak orang. Katanya sama si Tompul ini, Tompul kita lewatilah, dari sanalah kita duduk katanya. Mau menunjukkan tempat duduk yang kosong, tapi untuk sampai ke tempat duduk itu mereka harus melewati banyak orang. Kata dia, janganlah bah, ngeri kali kita lewati banyak orang gitu. Kalau di kampungku kita lewati orang tua kayak gitu, habislah kita lewat katanya. Baru katanya, ikutin aja aku katanya. Baru datanglah si temannya ini, dia bilang gini, sambil membungkuk badannya dan meluruskan tangannya ke bawah, Amit Pak, Amit Bu, Amit Pak katanya.
Dilihat si Togapin lah, keren kali, rupanya kayak gitu aja, gampang kali. Ini perlu ditiru ini, kata si Togapi itu. Baru dia bilang gini, tompul pak, tompul bu, tompul pak, katanya. Baru orang-orang situ heran, ini apa maksudnya ini katanya. Baru si tompul ini bilang, kok orang lain beda responnya terhadapmu? Kau harusnya bilangnya Amit, kan nama aku si Tompul katanya. Bukan, Amit itu permisi gitu. Bukan nama aku yang kusebut tadi itu, katanya dia. Jadi meniru sesuatu pun kita harus tahu kebenarannya. Tidak semuanya bisa kita tiru. Tidak semua ajaran langsung kita ambil dan kita hidupin tanpa melihat kebenarannya. Tidak semua hal di dalam kehidupan kita ini harus menjadi gaya hidup kita. Tidak. Mari kembali juga belajar dan bersedia terus memperbaiki diri kita. Karena Daud pun belajar dan Daud pun mengajar dan Daud pun terus berusaha untuk hidup di dalam rasa syukurnya, di dalam perubahan hidupnya. Demikian juga orang percaya. Agar kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan, jangan berhenti belajar akan kebenaran Allah. Jangan pernah belajar untuk memperbaiki hidupmu. Jangan pernah berhenti menilai keberdosaanmu dan mengakui kehadapan Allah. Dan yakinlah jika Anda terus belajar, di akhirnya nanti kita semua menjadi pemenang. Kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Karena itulah tujuan Kristus Yesus memberikan iman bagi kita agar kelak kita menjadi pemilik kerajaan Allah. Jadi jemaat yang terkasih, apapun derita Anda saat ini, apapun pergumulan Anda saat ini, apapun doa Anda saat ini yang mungkin belum terjawab oleh Tuhan, percayalah, tetaplah bersuka cita di dalam Dia. Karena Allah kita itu terus mengelilingi kita. Dia selalu di dalam cinta kasih-Nya mengitari kehidupan kita. Dan ingatlah bahwa Dia tidak akan pernah berhenti memberi pertolongannya bagimu selama engkau terus mengulurkan tanganmu untuk pertolongan Tuhan. Berdoalah padanya, hiduplah sesuai ajarannya, dan yakinlah engkau akan selamat. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang maha baik untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Sungguh Tuhan, kami mengakui kami adalah manusia yang berdosa. Kami tahu Tuhan telah berbuat hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sering sekali kami Tuhan tidak menaati setiap perintah-Mu. Dan sesungguhnya kami layak dihukum oleh-Mu Tuhan. Namun sebesar apapun dosa kami, Engkau tetap menunjukkan kasih-Mu yang lebih besar. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk bisa mengakui keberdosaan kami, kelemahan kami, ketidakmampuan kami, agar kami layak Tuhan menjadi orang yang Engkau benarkan, yang Engkau terima di dalam bagian dari kerajaan-Mu kelak. Dan ajarkanlah setiap anak-anak-Mu ini, setiap kami umat-Mu ya Allah, untuk terus setia belajar akan firman Tuhan, yang sanggup membaharui pikiran kami, perbuatan kami, karakter kami, hidup kami. Biarlah kami menyukakan firman-Mu. Biarlah kami terus merindukan akan sabda-Mu. Biar setiap hidup kami, gerakan kami, pelayanan kami, pekerjaan, pendidikan, atau apapun yang kami miliki Tuhan, adalah merupakan pemberian Allah untuk memberikan kebahagiaan bagi kami di dalam pelayanan-pelayanan kami. Jangan biarkan kami Tuhan materi yang ada di dunia ini, nilai-nilai dari dunia ini menjadi patokan kebahagiaan bagi kami. Tetapi biarlah kecintaan kami akan pengampunan-Mu menjadi modal kebahagiaan di dalam hidup kami, di setiap pergumulan hidup kami juga. Ya Tuhan Allah Bapa, lihat setiap anak-anak-Mu ini. Lihat kami semua ya Tuhan, umat-Mu, hamba-Mu, yang bersama-sama kami Tuhan menundukkan kepala kami, melipat tangan kami memohon bersembah kepada-Mu Tuhan, agar Engkau berbelas kasihan terhadap kami. Jikalau kami telah berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan.
dan sanggupkan kami untuk memperbaiki diri kami, supaya ke depannya kami mampu berkesaksian dari perubahan hidup kami kepada sesama kami, teman kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Dan melalui kesaksian kami Tuhan, kami Engkau jadikan sebagai hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu, memperkenalkan besarnya kasih Allah bagi semua ciptaan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk masa depan kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, pendidikan kami. Kami mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Demikian juga dengan keluarga kami, orang tua kami, anak kami, saudara kami, dimanapun mereka berada. Kami mau menyerahkan mereka kepada Tuhan saja. Jagai kami Tuhan di dalam kasih-Mu. Biarlah kami terus hidup setia kepada-Mu Tuhan. Agar kami Tuhan selalu menjadi Tuhan pakai, menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Agar hidup kami sungguh-sungguh telah menerima kasih Kristus yang luar biasa dalam hidup ini. Kami juga berdoa Tuhan di masa pandemi ini. Memang sungguh Tuhan kami melihat Engkau telah berbuat. Kami sudah menyaksikan Tuhan di hari yang terakhir ini. Semakin menurunnya orang-orang yang terpapar pandemi COVID-19. Tetapi ya Tuhan, meskipun demikian, ajarkan kami tetap setia di dalam protokol kesehatan, supaya pada akhirnya Tuhan kami menjadi pemenang terhadap segala penyakit yang ada. Dan kelak kami bisa bersekutu kembali Tuhan, bersama-sama jemaat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu, tanpa dibatasi oleh jarak, tanpa dibatasi oleh sapaan kami terhadap satu dengan yang lain, dan tidak dibatasi oleh apapun, melainkan kami bisa bersukacita bersama-sama memuliakan Engkau. Berkati juga para pemimpin kami, negara kami, bangsa kami, supaya mereka memimpin bangsa ini di dalam kebenaran, supaya nyatalah ya Tuhan, kami bisa berdiri sebagai bangsa yang kuat, meskipun kami harus berhadapan dengan tindakan-tindakan orang lain yang tidak menyukakan iman kami kepadamu. Kami juga berdoa ya Allah Bapa kami untuk gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu ini Tuhan menjadi tempat Tuhan berdiri bersama dengan kami. Tempat sabda-Mu diberitakan, supaya setiap umat-Mu semakin percaya kepadamu Tuhan, dan tetap semakin merindukan firman-Mu ke hari yang akan datang, dan setia melangkahkan kakinya untuk datang ke dalam mezbah-Mu ini. Dan kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Di atas segalanya Tuhan kami mau berserahkan hidup kami, dosa kami, dan segala hal yang ada dalam diri kami Tuhan hanya kepada tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau memakai kami Tuhan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami percaya Tuhan kasih-Mu akan selalu mengelilingi hidup kami. Maka biarlah ketika kami menghadapi kesulitan sekalipun, kami mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang tetap bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan doa permohonan kami ini. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita 2 kantung. Yang pertama menyerahkan amplop yang sudah disediakan bagi kita untuk dana pensiun pelayan full timer HKBP, dan yang satu lagi untuk membantu pembangunan di tengah-tengah gereja kita. Kita bernyanyi. Hatiku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang di tengah-tengah gereja saat ini dan juga yang mengikuti secara live streaming, kami segenap pelayan di tengah-tengah gereja HKBP Sutoyo menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhanlah yang memberkati kita dan kiranya kita tetap di dalam kerinduan untuk firman Tuhan agar kita bisa bertemu kembali di hari yang akan datang. Akhir kata kami sampaikan kepada kita, Shalom.